Ya, Assalamualaikum. Selamat siang Sobat IDX, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya harus tetap semangat. Ya, Sobat IDX, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya hari ini dengan Dewi Sriana dari Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur. Nah, hari ini kita akan bersama ngobrol dalam kegiatan yang disebut dengan Ngojek, ngobrol online sejenak dengan emiten kita. Nah, untuk saat ini total emiten di Bursa Efek Indonesia sudah mencapai angka 699 ya, Sobat IDX, luar biasa sekali. Dan saya juga ingin mengingatkan Sobat IDX, hari ini merupakan hari yang berada dalam minggu terakhir bulan Juli 2020. Dan jangan lupa untuk Sobat IDX yang beragama Islam atau Muslim, di akhir minggu ini, tepatnya tanggal 31 Juli 2020, kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah atau Hari Raya Kurban ya. Nah, seperti kita ketahui saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi Sobat IDX mesti waspada, mesti hati-hati dan selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa jaga jarak dan selalu pakai masker. Nah Sobat IDX, tadi sudah saya sampaikan kita akan ngobrol bersama dalam acara Ngojek tadi ya. Ngobrol online sejenak dengan emiten kita. Dan hari ini saya akan ajakin Sobat IDX untuk ngojek dengan salah satu emiten kita. Emiten dari Jawa Timur loh ya. Jadi ini Sobat IDX kenal nggak dengan salah satu emiten di Jawa Timur ya, yaitu PT Putra Raja Wali Kencana ya. Jangan lupa di belakangnya sekarang sudah ada tulisan TBK. Sebentar saya akan pin dulu ya untuk judul kegiatan kita hari ini. Oke, sebentar Sobat IDX, sabar dulu. Yes ya, kita hari ini akan ngobrol bersama PT Putra Raja Wali Perkasa Tbk ya. Hari ini saya akan undang Presiden Direktur dari PT Putra Raja Wali Kencana Tbk dengan kode saham Pura. Kenal nggak Sobat IDX? Nah, supaya Sobat IDX makin kenal dengan Pura, kita akan undang Bapak Ariel Wibisono selaku Presiden Direktur dari Pura ya, PT Putra Raja Wali Kencana. Sebentar, beliau sudah bergabung ini, saya akan undang beliau. Ya. Selamat siang Pak Ariel, apa kabar? Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Pak? Jelas, jelas, Bu. Jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung dalam acara live IG dari IDX Jawa Timur, Pak Ariel ya. Mungkin Bapak bisa menyapa terlebih dari Sobat IDX ya Pak ya, yang ada saat ini. Ya, silakan selamat siang, Pak. Sobat IDX. Perkenalkan, nama saya Ariel Wibisono, selaku CEO, Presiden Direktur daripada PT Putra Raja Wali Kencana Tbk. Hari ini terima kasih sudah diundang untuk berbincang-bincang dengan IDX Jawa Timur. Terima kasih Pak Ariel. Ini kehormatan sekali buat kami untuk bisa ngobrol dengan CEO Pura ya Pak ya. Baik, sama-sama, Pak. Ya, ini Pak Ariel, Sobat IDX mungkin belum banyak yang kenal dengan Pura ya Pak ya, Putra Raja Wali Kencana. Bapak mungkin bisa cerita dulu lokasi dari Pura ini di mana, kemudian untuk bergeraknya di bidang apa? Silakan Pak Ariel, bisa diceritakan tentang PT Putra Raja Wali Kencana ini. Ya, Putra Raja Wali Kencana Tbk ini berdirinya itu di 2012. Kita berasal dari domisilinya di Jawa Timur. Kantor pusat kita di
Jalan Raya Rungkut Industri 1, nomor 1, Blok F, 7 sampai dengan 11. Nah, kita ini bergerak di bidang utilisasi ya, kalau di bursa maksudnya utilisasi, subsektornya transportasi, lebih ke angkutan barang, yaitu angkutan truk ya. Jadi angkutan truk. Transportasi berarti ya Pak ya? Transportasi, tapi fokusnya di angkutan barang. Oke, iya Pak. Ya. Nah, jadi ini mulai tahun 2012, sudah 8 tahun ya Pak ya ini ya, bergerak usianya di bidang transportasi ini. Nah Pak Ariel, ini sejak awal memang PT Pura ini bergeraknya adalah di transportasi atau sebelumnya pernah dulu bergerak di sektor. Halo Pak? Halo, ya. Maaf, putus Bu. Ya, suaranya sempat terputus tadi ya Pak? Ya, jadi PT Putra Raja Wali Kencana ini kan bagian dari Raja Wali Group kita. Jadi Raja Wali Group itu bergerak di bidang transportasi, dulunya banyak di angkutan cair Bu. Dan merupakan eksportir sugarcane molasses, yaitu tetes tebu. Nah, lambat laun berkembang, mendirikan satu perusahaan yang bergerak di kargo untuk angkutan-angkutan barang padat. Dan waktu itu kita melihat ada peluang di mana pembangunan infrastruktur itu kan akan digalakkan oleh pemerintah. Di tahun 2012 kita melihat visi pemerintah ada arahnya ke situ, sehingga kita mendirikan PT Putra Raja Wali Kencana Tbk ini untuk mulai memikirkan bagaimana nantinya pembangunan nasional ini, komoditas-komoditas, building material dan material-material untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Makanya kita mendirikan PT Putra Raja Wali Kencana Tbk. Jadi kalau asal muasal dulu dari Raja Wali Group, kita juga ada untuk pembuatan karoserinya sendiri, manufakturnya sendiri, dan juga transportasi untuk truk, tapi dulu di segmen cair, Bu. Iya Pak. Jadi memang ini awalnya dari grup Raja Wali itu ya Pak ya, Raja Wali Group yang tadi Pak sampaikan, berarti memiliki banyak juga usaha-usaha yang lain ya, selain transportasi ini. Betul. Ini sebagai anak perusahaan, betul ya? Betul, anak perusahaan. Yang paling bungsu. Oke. Paling bungsu malahan Pak ya. Yang paling bungsu malah IPO lebih dahulu nih Pak. Pura ini tercatat listing di Bursa Efek Indonesia bulan Januari lalu ya Pak ya, tanggal 29 Januari 2020 ya. Betul. Menjadi perusahaan ke-8 yang IPO di tahun 2020 ya, dan menjadi perusahaan ke-674. Betul kan ya Pak ya? 674, ya. betul. Sekarang sudah 699. Pak Ariel tadi sampaikan ini putra bungsu ini dari Raja Wali Group. Tapi malah yang duluan IPO. Nah, ini sebenarnya ceritanya bagaimana Pak? Mulai awal kok akhirnya Bapak tertarik untuk IPO, Pak? Jadi gini, sebenarnya itu IPO itu merupakan langkah strategis ya, suatu perseroan untuk mengembangkan bisnis. Cuman di kurun waktu yang lama di Indonesia ini kan bidang transportasi angkutan barang ini kan masih belum terjamah. Ya bisa dikatakan dulu masih liar lah, seperti bola liar gitu. Tapi setelah kita melihat ke depan sejak tahun 2012, di mana pemerintah berinisiasi merapikan sehingga dibentuklah dirjen-dirjen angkutan-angkutan barang, disitulah kita melihat masa depan angkutan barang ini mulai diperhatikan. Dan waktu itu pemerintah gencar membidik sistem logistik nasional, di mana pembangunan double rail kereta api juga dijalankan, tol laut dijalankan, menggandeng juga investor-investor luar negeri untuk masuk ke sini. Dan logistik waktu itu kawasan berikat juga booming. Nah, disitulah kita melihat, wah ini peluang ke depan. Dan waktu di tahun 2015, di mana pemerintah juga lagi getol-getolnya mengundang investor untuk membangun infrastruktur, terutama jalan tol, di situ kita merasa kita harus segera
untuk berdampingan. Kenapa kita waktu itu masih wait and see? Sebenarnya rencana kita TBK tuh di 2017 waktu itu, Bu. Wow, Cuman udah sebelumnya ya Pak ya? sudah sebelumnya, karena memang planning Raja Wali Group itu TBK, Bu. Cuman yang kita TBK kan yang mana ini kan kita harus melihat momentum dan visi daripada pemerintah, harus sinergi. Nah, kita lihat waktu itu pembangunan jalan tol. Nah, ini kita lihat distribusi ya, konteksnya kita garis bawahi distribusi. Distribusi nasional ini akan dipermudah. Shifting barang yang dulu ditempuh dengan jarak jauh, ini pasti akan berubah, peta-petanya akan berubah. Disitulah kita melahirkan PT Putra Raja Wali Kencana dan memutuskan bahwa PT Putra Raja Wali Kencana ini yang paling siap dan yang paling cocok untuk melihat potensi beriringan dengan pemerintah. Dengan sisloknasnya, dengan angkutan-angkutan barangnya, distribusinya, dan jalan tol yang terhubung tol Jawa. Dan sekarang kita lagi menunggu tol Sumatera. Dan nantinya mungkin di tahun depan sampai dengan Banyuwangi dan tol Bali ya. Jadi satu bentangan dari Bali menuju Sumatera, ini kan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia, terutama di sektor finished good atau distribusi, yang kita sebut konsumsi. Konsumsi terbesar itu letaknya di Pulau Jawa, Bu. Itu pasti tidak akan lepas dari transportasi truk tersebut, di mana kecepatan dan keamanan itu menjadi kunci. Nah, disitulah kita melihat pemerintah dengan serius membangun infrastruktur, dan inilah peluang kita juga untuk masuk, dan saya rasa investor-investor juga pada menunggu apakah ada emiten yang bergerak di bidang angkutan barang yang akan secara profesional masuk dan listing di Bursa Efek Indonesia. Dan itu yang kita lihat peluang itu sih, Bu. Oke Pak, baik ya. Jadi ini karena melihat pemerintah juga semangat ya Pak ya untuk membangun berbagai infrastruktur yang ada di Indonesia. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Pura itu adalah transportasi darat. Untuk transportasi laut tidak berpikir untuk ke arah sana Pak, untuk transportasi laut? Nah, ini yang menariknya begini. Karena ada program sistem logistik nasional di mana transportasi laut itu kan merupakan moda. Ya, hanya modanya berupa kapal laut. Tetapi secara bisnis, sistem logistik nasional ini merangsang pengusaha-pengusaha untuk berpikir secara efisien. Bagaimana perusahaan angkutan darat bisa berperan aktif di dalam mengisi angkutan laut tersebut. Dengan cara apa? Dibangunlah tol laut oleh pemerintah. Peran aktif kita sekarang untuk menggalakkan dan mengisi tol laut tersebut, Bu. Dan itu sudah kita lakukan, pengiriman kita ke Sumatera sambil menunggu tol Trans Sumatera ini jadi, kita sudah menggunakan tol laut, Bu. Jadi malahan kita melihat ini harus sinergi antara moda transportasi laut dengan moda transportasi darat ini harus sinergi. Kenapa? Kalau kita mau menguasai semua, Bu, modanya, itu satu investasinya besar, Bu. Kedua, itu ekosistemnya itu berbeda sekali, Bu, antara darat dengan laut. Sedangkan di darat ini kan kita menjadi feeder. Di dalam segala industri dan distribusi, truk ini kan menjadi feeder. Bahkan kapal pun kalau tidak ada truk tidak bisa melakukan pengiriman barang. Nah, kalau sudah oleh pemerintah dibangun tol laut itu, maka kan kita lebih bisa fokus, Bu. Karena tol laut itu kan truknya bisa masuk, Bu, ke atas kapal. Nah, saya rasa logistik laut itu akan shiftingnya bergeser, dia akan menguasai kargo-kargo kontainer, ekspor impor, dan melakukan suatu pengiriman yang moda transportasinya membutuhkan jarak lebih dari 5.000 km. Itu efisiensi cost-nya di laut ya, Bu. Karena Indonesia ini kan negara kepulauan. Kalau negara kepulauan, kalau kita mau fokusnya itu untuk domestik, maka kuncinya di tol laut ini sih. Tidak perlu harus berinvestasi ke kapal laut, itu akan pemainnya akan berbeda lagi, Bu. Dalam arti kita melihat visi kalau laut itu nanti akan menuju ke ekspor atau kargo-kargo yang jaraknya cukup jauh yang masih belum terjangkau oleh pemerintah.
Kalau Iya, dibilang iya. di kemudian hari ke depan apakah ada wacana ke sana, ya tetap kita ya juga memikirkan itu ya. Ada. Oke, Ada. Pak. Baik. Ya. Dan tadi Bapak bilang kalau Pulau Jawa ini, Pak, menjadi sebuah tempat yang memang membutuhkan transportasi ya, Pak, ya, dari Betul. Sumatera hingga ke Bali itu kan akan tersambung nanti ya, Pak, ya, dengan adanya tol. Nah, kemungkinan untuk apa namanya? Untuk kapan lalu kan sempat ibu negara kita itu akan dipindahkan ke mana, ke Kalimantan ya Pak ya. Apakah juga Ya. nanti Pura akan juga bergeser ke sana juga Pak ya? Nah, itu kan sesuai dengan visinya Pura menjadi perusahaan multimoda ya, Bu. Kalau Ya. perusahaan multimoda itu kan lagi-lagi yang menjalankan sistem logistik nasional tadi, di mana pengiriman-pengiriman apabila proyek-proyek pembangunan ibu kota itu kan tidak harus truknya kita taruh di Kalimantan, Bu. Tetapi juga bisa dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat kita berperan aktif untuk melakukan misi pemerintah membangun ibu kota tersebut di Kalimantan. Jadi sebenarnya kita ya cukup siap apabila proyek untuk pembangunan ibu kota itu akan dilakukan. Itulah fungsi daripada logistik darat tadi dengan konsep pemerintah membentuk satu kesatuan multimoda ini menjadi moda yang bersinergi. Nah, itu menjadi peluang, Bu. Dan saya rasa ya Pura cukup siap untuk siap ya Pak ya, ikut serta untuk menjawab terlibat dalam tantangan itu ya. Ya. Ya, Pak Ariel, ini kalau kita melihat ya bagaimana pemerintah mencoba untuk mengembangkan infrastruktur ya, tol-tol dibangun. Nah, kita melihat ini efeknya sangat luar biasa sekali Pak untuk pembangunan juga ya, maksudnya masyarakat juga di situ. Nah, Pak, tetapi saat ini kan kita mengalami kondisi yang benar-benar di luar ekspektasi kita, bahwa kita ini akan mengalami pandemi COVID-19. Ini imbasnya, dampaknya itu dirasakan sangat luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke Amerika, Italia itu juga kalang kabut dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah, apakah kondisi pandemi ini mempengaruhi, Pak, dari kondisi Pura sendiri, Pak? Kalau saya pelajari ya, Bu, pandemi ini Iya. kan kita melihat ada dua dampak. Kita sebut Ya. stage 1, tahap 1, yaitu dampak daripada shock terhadap pandemi tersebut, yaitu regulasi-regulasi pemerintah di awal. Yang kita sebut work from home, PSBB, yaitu lockdown itu ya. Karena Pura ini berposisinya di sektor industri, Bu, di mana lini 1 kita B2B, dampak ini yang kita terasa di tahap 1, yaitu kita terasanya di Q2 ya. Itu karena lockdown pemerintah, karena PSBB, terus kita juga sering juga didatangi oleh dinas, disurvei, tidak boleh ada titik kumpul sopir, sehingga kita harus shifting sopir, tidak boleh, ibaratnya sopirnya nggak boleh kerja lah, Bu. Itu ya, jadi dan di produsen pabrik pun mengurangi jam kerja tersebut, mengurangi kegiatan operasional, pastinya dampaknya ada di situ. Karena oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu memang kita diberi batas, skop kerjanya itu dibatasin, Bu. Tidak bisa bekerja secara optimal. Itu yang kita terdampak di tahap 1. Kalau kita sekarang di Q3, ini kan dampaknya di tahap 2. Tahap 2 itu apa? Ini yang terdampak yaitu masalah masyarakatnya, ketakutannya, bukan lagi di bidang bisnis to bisnisnya, bukan lagi di sektor industri. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah di beberapa daerah sudah dicabut untuk work from home maupun PSBB. Sehingga kegiatan operasional, produksi barang, distribusi barang sudah kembali normal. Tetapi tahap daripada pandemi ini kita sudah mencapai tahap kedua, yaitu fear, ketakutan. Ketakutan di mana ini menyebar. Nah, ini dampaknya di perkotaan, Bu, tepatnya. Yaitu di konsumsinya, konsumtifnya. Tetapi peredaran barang distribusi dikarenakan tahap 1 tadi itu mengalami kemacetan, jadi kita ini menyelesaikan pengiriman yang tahap 1 tadi, Bu. Jadi tetap akan yang jalan. sempat tertunda tadi ya Pak ya? Yang sempat tertunda tadi, kita konsolidasi di situ, dan sekarang melakukan pengiriman. Di mana besar harapan kita, nanti di Q3,
tahap ketiganya itu dampak dari pandemi yang tentang fears ini akan bergeser menjadi optimisme. Nah, itu yang kita tunggu. Karena di optimisme itu, maka impor-impor barang dan produksi-produksi itu akan meningkat. Dan daya belinya akan mulai ada. Dan kita juga menunggu dari pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk bisa merealisasikan stimulus-stimulus tersebut, di mana posisi market sekarang sedang mengalami kegundahan ya, galau gitu ya, untuk menunggu ketidakpastian daripada pandemi ini. Inilah waktu yang tepat di Q3 ini untuk melakukan stimulus. Karena memang di saat market seperti ini butuh stimulus itu masuk. Supaya di Q3 yang akan berakhir di bulan September, optimisme itu akan terbangun. Gitu. Jadi kalau di Pura sendiri, posisinya terdampak itu hanya di Q2. Kita terdampak dikarenakan pembatasan ruang gerak. Tapi di Q3 starting di Juli, kita sudah mulai lagi. Sudah merangkak naik lagi. Baik. Jadi kemarin memang kita sempat mengalami yang namanya tadi Bapak sebutin ya PSBB, dan mungkin kalimat biasanya adalah lockdown itu. Nah sampai hari ini pun saya masih WFH Pak ini Pak. Jadi belum boleh nih. Ya karena kondisi Jakarta dan juga Jawa Timur ini masih cukup rawan ya dari laporan-laporan yang didapatkan itu jumlahnya masih di kisaran angka paling rendah adalah angka 200 sekian yang terkena ya pandemi COVID tadi itu. Inilah yang membuat kami sampai hari ini pun masih WFA, semuanya dilakukan dari rumah. Jakarta pun juga sama, hanya sebagian kecil yang memang harus tetap masuk untuk melakukan aktivitas di Bursa Efek. Nah, Pak, kalau tadi Bapak menyampaikan kemarin ya, artinya di Q1, Q2 itu sempat terdampak, khususnya Q2 ya Pak ya? Kita sih terdampaknya hanya di Q2 ya. Kalau Q1 sih waktu Q2. itu kan sampai Maret masih ya, running. Dan pengumuman masih running cukup bagus. Dan Q2 di awal bulan April itu kan terdampaknya karena di Jawa Timur maupun di Jawa Barat lockdown di situ ya. Dan sekarang di awal Q3 ini belanja pemerintah daerah juga mulai jalan, pembangunan infrastruktur, pelebaran jalan, pedestrian untuk mungkin persiapan musim hujan ya di tahun berikutnya, dan itu sudah mulai terrealisasi semua. Distribusi juga sudah mulai jalan, dan ya ini kan memang baru tahap ya, kita bicara ke normal ya Bu. Jadi kita new normal sebutannya Pak. Iya, kita new normal itu untuk kita evaluasi lebih lanjut kan ke depan bagaimana. Tetapi kalau kita melihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah, ya kita menunggu realisasi pemerintah dalam belanja daerah, dan stimulus-stimulus itu bisa masuk ke sektor-sektor real, dan peran aktif kita di industri pun akan mendorong, men-trigger daya beli masyarakat kembali ke level yang optimis. Baik Pak, artinya tadi Bapak sampaikan hanya Q2 yang terdampak, berarti ini masuk di laporan keuangan ini Pak ya, dan ini sudah harus reporting ini ke para pemegang saham kan Pak. Ya. Tapi Bapak sampaikan bahwa tadi di Q3 ini sudah mulai kembali lagi ya Pak ya, masih menuju ke normal karena yang kemarin tertunda ini sudah mulai difasilitasi oleh Pura. Ya, nah, tetapi Pak, kita ada satu tambahan Bu, yang saya tambahkan. Kebetulan kan kita juga mengembangkan diversifikasi ke bisnis, yaitu angkutan tetes tebu, gula, di mana memang kebetulan mulai new normal itu sama musim giling gulanya itu sama Bu. Jadi kita baru aja juga mendapatkan kontrak juga baru itu di bulan Juni akhir ya, di Juni akhir. Jadi ya kita harapkan di Q2 ya juga akan sudah mulai membaik ya Pak ya itu ya. Di Q3 sudah mulai membaik. Dengan terbukti kan penggunaan dan penarikan penambahan unit pun sudah kita realisasikan juga di Q3. Berarti bisa insya Allah bisa menutup ya Pak ya nanti yang sempat
drop di Q2 tadi ya Pak ya? Betul, ya harusnya sih lebih ya, karena kita dapat kontraknya dengan penurunannya lebih banyak kontraknya, Bu. Lebih banyak. Oke. Ya, itu yang diharapkan oleh para pemegang saham tentunya, Ya, Pak ya, dari ya, Pura. Kalau kita sudah investasi di saham Pura, artinya kita juga berharap bahwa Pura ini akan memberikan langkah-langkah positif ya, sehingga juga para pemegang saham akan lebih tenang untuk memiliki saham Pura ini. Nah, tadi Pak betul. Arul sampaikan, Pak, ini bahwa di Q2 ini, apa namanya, para driver tadi Pak ya, sopir-sopir tadi itu sudah mulai aktif lagi. Itu apakah ini perlu dilakukan semacam kalau di sini kita sebut dengan rapid test atau gimana itu Pak? Ataukah Kalau itu biasa saja? Kalau itu sih sudah bentuk SOP. SOP-nya juga Oh, salah satu termasuk requirement dari customer-customer kita. Karena sekali lagi Pura ini kan bukan angkutan retail, bukan B2C, sehingga customer-customer kita juga termasuk customer-customer yang big caps. Jadi mau nggak mau mereka sendiri yang memberikan satu requirement di mana memang kita melakukan hal-hal itu. Rapid test, terus habis itu uji kesehatan berkala, itu memang dan pemberian masker, hand sanitizer, yang itu memang kita lakukan sesuai SOP yang dilakukan oleh pemerintah. Karena memang kita akan merupakan suatu bentuk bisnis, supply chain, penghubung antara satu customer dengan satu customer yang lain, Bu. Jadi pasti kontak antar manusianya cukup sering. Dan untungnya sampai detik ini semua driver kita itu negatif, Bu. Tidak ada yang positif. alhamdulillah. Ya. Jadi Iya, kita iya jalankan Pak. rutin setiap 1 minggu sekali kita melakukan bentuk rapid test. Karena itu juga suatu kewajiban oleh customer kita, Bu. Iya, supaya juga lebih aman juga ya, customer tadi nyaman juga dengan kondisi ini tidak akan bertambah sehingga nanti kita takutnya menjadi sebuah klaster baru kan ditakutkan seperti itu ya Pak Aril ya. Betul. Dan Ya. regulasinya juga di beberapa daerah itu sekarang agak berbeda ya, Bu. Mungkin Jakarta masih PSBB sementara ya, masih yang belum total dibuka lockdown. Tapi di kawasan Bali dan Jawa Tengah, Bu, itu distribusi barang kita, proyek-proyek pembangunan infrastrukturnya sudah cukup jalan, Sudah berjalan. cukup stabil ya. Jadi kita harus melihat skopnya itu bukan Jawa Timur sama Jawa Barat aja gitu. Karena di Jawa ini cukup luas dan Bali pun pembangunan itu masih cukup banyak sekali gitu. Dan itu yang kita lagi jalankan di Q2 kemarin, di Q3 ini mulai distribusi kita ke Jawa Tengah maupun ke Bali itu sudah mulai lancar. Oke, Pak Aril. Pak Aril, ini ada pertanyaan ini Pak dari viewer nih. Apakah konsumen dari Pura perusahaan yang membutuhkan armada berkelanjutan atau konsumen kecil, misal pesan 1 truk? Tadi sudah disampaikan nih Pak ya, atau barangkali ada yang mau pesan 1 truk, apakah diperbolehkan ini Pak? Ya, silakan. Nah, kebetulan kalau kita sih dengan customer yang membutuhkan kendaraan berkelanjutan ya, dengan kontrak, dan memang kita B2B, kebetulan truk kita juga truk besar-besar yang tidak boleh masuk ke kota, Bu. Harus ada izin khusus. Jadi memang truk-truk besar. Jadi kalau untuk melayani perorangan itu biasanya sih kita membatasi, bukan menolak, Bu. Kita membatasi. Kenapa? Karena kita sudah memegang schedule daripada customer kita itu 2 minggu ke depan, bahkan 3 minggu, Bu. Yang kita takutkan kalau yang bersifat individual itu kan schedule-nya mendadak sifatnya, Bu. Manage kita jarang-jarang ya Pak ya. Nah, jarang itu yang kita, kenapa kita tidak mengedepankan itu? Karena pengiriman itu akhirnya tidak sustain ya, tidak bisa ada kepastian. Itu yang kita hindari sih. Iya Pak. Ini jumlah armadanya berapa banyak Pak Aril untuk yang di Pura ini? Sekarang kita 150 dan ada mulai penarikan kemarin kan 13 unit ya. Ya. Jadi sudah 168 unit. 168, oke. Ya cukup banyak ya Pak ya. Mudah-mudahan itu makin bertambah lagi sehingga ini nanti semuanya dikuasai oleh armada dari Pura ini Pak untuk seluruh Indonesia nanti harapannya bisa seperti itu ya Pak ya. Harapannya begitu, Bu.
Amin, amin. Pak Ariel, ini dalam kondisi yang seperti ini tentunya juga sempat membuat Bapak mungkin khawatir ya bahwa ini akan berkepanjangan, tapi kan ternyata tidak ini Pak. Tapi mungkin ada hal yang sebenarnya diharapkan oleh Pak Ariel ya, selalu CEO dari Pura ini. Mungkin ada stimulus apa nih dari pemerintah yang bisa diberikan kepada PT Pura ini Pak? Kira-kira ada nggak Pak? Sebenarnya kemarin kan ada beberapa ya kebijakan pemerintah, termasuk kalau nggak salah itu Perpres nomor 5 tahun 2020, yaitu pemerintah sudah melakukan mengarah ke logistik 3.0 atau 4.0 gitu lah kurang lebih, di mana impor barang itu sudah mulai diklasifikasi. Pajak impor juga sudah mulai diturunkan. Nah, kalau di Pura itu tidak berhubungan dengan ekspor impornya, tetapi kita berhubungan dengan produsennya. Kalau suatu bentuk pemerintah memberikan stimulus kepada industri, produsen-produsen dan merupakan customer kita, maka di situ peran aktif Putra Raja Wali Kencana akan turut berperan gitu. Karena kita sebagai distribusi, sebagai supply chain di lini pertama, itu akan pastinya akan berdampak, di mana terutama pajak ya. Tetapi memang kita sudah melihat pemerintah melalui kebijakan fiskal bahwa perusahaan TBK juga di tahun 2021 ya, PPh badan juga sudah dipotong hanya menjadi dengan 17% gitu ya. Kebijakan-kebijakan fiskal itu menurut kita ya cukup membantu. Tapi yang paling penting kalau dari Putra Raja Wali Kencana itu merealisasikan infrastruktur pembangunan itu yang kita rasa merupakan suatu kekuatan PT Putra Raja Wali Kencana di masa yang akan datang. Jadinya pengiriman kita lebih cepat, keamanan, dan penambahan armada ini juga bisa terukur. Ini kan kuncinya dari infrastruktur tadi, Bu. Kalau infrastruktur itu sama pemerintah akan terus digalakkan. Dan akan direalisasikan lebih cepat, yaitu akan berdampak PT Putra Raja Wali Kencana juga akan berlarinya juga lebih cepat. Makin cepat lagi ya Pak ya. Ya, kalau kebijakan fiskal saya rasa pemerintah sudah cukup on track ya, dan pemerintah di ke depan ini juga lagi menggalakkan di Kementerian Perhubungan juga lagi menggalakkan multimoda, dan itu juga menjadi satu arahan ke depan bahwa logistik nasional ini akan diarahkan menuju ke multimoda. Dan itu juga menurut saya menjadi suatu bentuk perhatian pemerintah bahwa logistik ini tidak dibiarkan ya, tetapi sudah diarahkan roadmap-nya ke depan tuh Indonesia menjadi tuan di rumahnya sendiri. Itu yang paling penting supaya kita tahu tatanan dan perilaku ekonomi kreatif maupun ekonomi industri ini akan bertumpunya kepada wilayah-wilayah mana gitu. Itu yang paling penting, Bu. Karena kita harus bisa memetakan distribusi tersebut. Itu yang paling menjadi tolak ukur kita menentukan rencana-rencana kita ke depan. Oke, Pak. Ini Pak, sebenarnya Bapak mungkin sudah sempat menjawab tadi ya di dalam penjelasan Bapak, tapi ini mungkin Bapak bisa lebih memberikan jawaban. Ada pertanyaan, ini izin bertanya, terobosan Pura pada masa pandemi ini bagaimana Pak, sehingga meyakinkan investor untuk menyerahkan modalnya kepada Pura? Ini kayaknya calon investor nih Pak ya, silakan Pak dijawab. Ya. Jadi waktu kemarin di Q2 kita tidak tinggal diam karena memang itu pembatasan dari segi operasional, dan sudah kita masukkan juga di berita juga ada, kita bekerja sama dengan Hino membentuk akademisi melakukan pelatihan driver safety riding. Di bidang manajemen kita mengembangkan teknologi, Bu, di mana itu sudah kita pernah sampaikan juga bahwa Putra Raja Wali Kencana ini merupakan mungkin salah satu perusahaan yang menggunakan teknologi. Kita sudah melakukan sistem remote gitu ya, remote antara driver dengan manajemen itu sudah melalui online. Hampir bisa dikatakan sudah tidak terjadi kontak human to human. Dan itu yang kita lagi kembangkan terus supaya kedepannya lebih efisien antara driver, kecepatan penerimaan perintah kerja antara driver dengan back office, dengan marketing, ini bisa langsung dalam satu bentuk
tools teknologi. Itu yang kita sudah kerjakan. Sudah lakukan ya Pak ya? Ya, kita sudah build in. Ya, harapan kita nanti di Q3 September ini kita sudah bisa menggunakan itu. Dengan akses QR hampir sama seperti yang dilakukan pengembangan pemerintah sekarang ya. Kalau kita masuk ke mall, kemana itu kan di QR semua ya. Jadi kita juga melakukan hal itu untuk mengidentifikasi kendaraan, identifikasi driver, dan identifikasi order supaya bisa tepat waktu, bisa dimonitoring dengan bagus. Jadi selama masa pandemi kemarin, kita meningkatkan pelatihan driver, kita meningkatkan internal kita, manajemen kita, membangun IT teknologi, karena memang batasan-batasan itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau terobosan di bidang operasional dibatasi oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa pastinya menjalankan operasi ini waktu itu ya Pak ya? Menjalankan inovasi di bidang operasional, tetapi di bidang yang memang menurut kita kesempatan, ada waktu itu kita gunakan untuk memperbaiki sistem-sistem kita yang akan kita integrasikan sesuai visi kita menjadi perusahaan multimoda dan intralogistik 4.0 ke depan. Oke, ya sudah kejawab ya. Ini dari podcast _, udah nggak kepikiran lagi nih, sudah jempolnya udah dipasang nih Pak Ariel ini ya. Ya, terima kasih. Udah dijawab. Ini Pak, saya coba lagi dari Henry AKONK ya. Izin bertanya, untuk aturan odol seberapa menguntungkannya untuk Pura sendiri? Lalu target untuk realisasi penambahan armada apakah sudah ada? Terima kasih. Itu Pak pertanyaannya. Ya, saya jawab pertama ya, masalah odol. Ya. Odol ini kan overdimensi, overload. Jelasnya dampak daripada kita, satu, efisiensi kendaraan kita dalam segi pendapatan. Kendaraan kita pastinya lebih terawat, ya, lebih efisien, lebih bernilai jual tinggi. Kedua, pastinya membutuhkan armada yang cukup banyak dengan adanya odol. Di mana distribusi Indonesia ini kan volumenya cukup besar. Kalau ada pembatasan-pembatasan seperti itu, maka kebutuhan terhadap armada fleet itu akan 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Jadi malahan utilisasi produktivitas kita pastinya dibantu dengan regulasi itu. Jadi ke depan malahan jadi lebih ditata, lebih tidak lagi bersifat fleksibel, tetapi lebih konsisten. Itu jauh menguntungkan industri kita secara aset manajemen. Aset kita pastinya lebih terukur. Tadi yang pertanyaan keduanya apa Bu itu? Lalu target untuk realisasi penambahan armada apakah sudah ada nih Pak Ariel? Sudah, kita kemarin juga sudah masukkan di KI kita ya, keterbukaan informasi, bahwa di bulan Juni kemarin kita sudah merealisasikan 13 unit, di Juli ini 13 unit, dan ini kita merealisasikan lagi 12 unit, karena kita juga ada mendapatkan kontrak baru lagi untuk pengangkutan kertas gitu ya. Yang, tambah lagi ya Pak ya, kok tadi kan tebu ya Pak ya? Ya, kalau tebu yang kemarin di Juni Bu. Ini kita lagi masih dalam tahap negosiasi sih. Kita masih tahap negosiasi ya, moga-moga di Juli ini kita sudah bisa deal. Dan mungkin kita targetkan di Q3 ini kita sudah bisa merealisasikan 25 kendaraan. Dan akan kita coba target 46 kendaraan itu sampai di tahun 2020. Di 2020. Sambil kita melihat arah pandemi COVID ini, kebijakan terutama di kebijakan Bu. Kalau lockdown lagi, nah itu penarikannya ya saya tunda lagi Bu. Karena percuma juga ditarik unitnya, nggak bisa jalan Bu. Tidak boleh jalan tempatnya Bu. Iya Pak. Ini yang sebenarnya sangat kita khawatirkan ya Pak ya, kalau ada lockdown seperti itu, apalagi kalau masyarakat tidak tertib, diperpanjang lagi, akhirnya ini bisa berdampak kepada perekonomian kita ya Pak ya. Tidak bisa masyarakat ini beraktivitas, nah ini juga akan berdampak sosial terhadap masyarakat juga ini. Pak Ariel, ini ada lagi pertanyaan, langkah-langkah apa yang telah Pura lakukan seiring dengan pandemi guna mempertahankan perusahaan? Nah, ini tadi sudah dijawab oleh Pak Ariel, tapi mungkin
Bapak bisa lebih singkat Saya jawab menjelaskan ini. singkat ya. Ya, oke. Lagi-lagi kalau pandemi itu saya sampaikan di bisnis kita itu kita hanya masuk di tahap satu. Tahap satu itu urusan regulasi pemerintah. Regulasi itu kan sudah selesai, lockdown, work from home sudah selesai, itu tidak terdampak di kita. Memang sekarang masalah yang tertunda saat di Q2 tadi, masalah lockdown dan work from home yang regulasi pemerintah itu kita selesaikan di Q3 ini. Jadi ke depan pun dengan inovasi-inovasi kita menggunakan IT yang tidak terjadi kontak antara human to human juga Bu, itu juga cukup menjawab, Membantu ini ya Pak ya. membantu untuk menyelesaikan juga dan tidak berinteraksi langsung kan Bu, tapi bisnis masih tetap bisa jalan gitu. Jadi itu sudah kita lakukan, itu sudah kita kembangkan. Sekarang sendiri Pura ini sudah menggunakan sistem manajemen transportation yang sudah 2.0 Bu. Ini kita kembangkan ke 3.0. Harapan kita nanti saat kembali keadaan semua normal, ekonomi juga berjalan dengan normal, kita akan mengembangkan sampai dengan 4.0 untuk sistem manajemen. Kalau dari segi bisnis, pemerintah masih tetap, kita juga melihat bisnis kita juga masih sustain, pengiriman, distribusi, pembangunan daerah, infrastruktur juga masih tetap dijalankan. Jadi saya rasa tidak ada terlalu banyak isu, kecuali kita lihat ke depan pandemi ini arahnya kemana. Grafiknya naik atau turun ya Bu? Harapannya turun Pak, pandemi itu ya, Pak. Sehingga harapan saya kita juga sama. Pasti kita menunggu vaksin ini ya Pak ya, tidak mungkin nanti mau vaksin berlama-lama, ini masih semuanya proses ya. Nah, sebenarnya jadi Sobat menunggu stimulus pemerintah nih Bu, stimulus pemerintah ini penting ini untuk masuk nih sekarang. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi Sobat IDX, tadi Pak Ariel sudah panjang lebar menjelaskan bahwa sebenarnya untuk Pura sendiri itu hanya terdampak itu adalah di Q2 ya. Q1 masih tetap aman, running untuk Pura. Nah, Q2 terdampak karena adanya kebijakan pemerintah terkait dengan PSBB atau lockdown ya, sehingga tidak bisa beroperasi. Tetapi Pura sendiri itu sudah melakukan berbagai inovasi ya Pak ya, termasuk juga menggunakan sarana teknologi ya, sehingga tidak lagi langsung ketemu orang dengan orang, tapi sudah menggunakan sarana tadi ya, teknologi yang saat ini luar biasa digunakan sehingga tidak langsung ketemu tadi. Nah, yang berikutnya untuk Q3 ini Pura itu sudah berhasil malah meningkatkan lebih lagi ya Pak ya, dibandingkan dengan apa yang seharusnya didapatkan di Q2, karena ternyata ada juga kontrak-kontrak baru ya, proyek-proyek baru yang sudah didapatkan oleh Pura, sehingga malah lebih oke lagi ini untuk kondisi dari Pura saat ini. Betul begitu ya Pak Ariel ya? Betul Bu. Ya, itu Sobat IDX. Jadi ini ada tadi pertanyaan Pak Ariel, sebentar. Bagaimana langkah Pura ke depan setelah masa pandemi dalam hal transportasi dan logistik? Ya, aman-aman aja kan ya Pak ya, kalau kondisinya tidak ada pandemi ini. Dan itu yang kalau logistik itu kan urat nadi perekonomian ya Bu. Lagi-lagi harus diketahui, kita kan truk ini kan menjadi feeder di semua lini bisnis. Jadi sebenarnya tidak ada isu tentang bisnis ya, sektor bisnisnya ini tidak ada isu. Ya, kalau tidak ada pandemi COVID, berbahagialah kita semuanya, balik lagi ke normal, tidak lagi new normal ya Pak ini. Betul. Nah Pak, ini pertanyaan, apakah Pura ini siap? Ini dari Aditya Naufala ya. Apakah Pura ini siap jika tiba-tiba terjadi perpanjangan PSBB atau kebijakan serupa mengingat kondisi yang luar biasa? Ya, itu Pak pertanyaannya. PSBB-nya ini bersifat bagaimana? Karena sekarang kan kalau kita lihat dari wabah ini kan konsentrasinya kan Jawa Timur, Jawa Barat ya Bu? Ya. Tidak lagi di semua daerah yang menjadi mencekam. Di Bali, terus di Sumatera itu sudah melakukan penurunannya cukup banyak. Jadi kita sih siap. Kenapa? Karena ini bukan tahap 1. Tahap 1 itu yang kita sebut namanya shock ya. Shocking pandemic. Shocking pandemic ini kan semuanya shock, semuanya langsung protek gitu. Baik daerah yang kena, nggak kena pun protek semua.
Sampai Tetapi masker kalau habis ya Pak ya? nah ya itu kan karena kepanikan ya. Nah kalau di PSBB berikutnya sekali lagi saya utarakan bahwa di Pura ini pengiriman di sektor Bali ini cukup lancar, tidak ada kendala. Dan di Jawa Tengah juga tidak ada kendala. Jadi sifat PSBB-nya bagaimana? Kalau PSBB-nya itu hanya di suatu daerah-daerah yang tidak ada relevansinya dengan Pura, itu kita bisa masih men-shifting dan switch bahwa distribusi itu ditiberangkan di mana. Dan itu saya rasa produsen pun lebih pintar Bu daripada kita Bu untuk melakukan proyek-proyek distribusinya ya. Karena permintaan ini kan besar sekali. Cuman kan memang ada PSBB, ada lockdown itu aturan yang memang tidak boleh ada distribusi di daerah itu. Sehingga harus dibelokkan gitu. Jadi peran aktif kita ya kita tidak terjadi suatu dampak yang signifikan kalau ada PSBB yang hanya bersifat sementara ya. Iya, iya, iya. Tadi Sobat IDX penjelasan Pak Ariel ya, Presiden Direktur dari Putra Raja Wali Kencana TBK, sehingga Sobat IDX bisa tahu dan nggak khawatir lagi nih untuk membeli saham dari Pura, PURA. Diingat-ingat ya Sobat IDX ya. Sobat IDX juga bisa melihat bahwa kemarin IHSG sempat turun sampai ke 3.900, sekarang sudah mulai merangkak naik lagi, dan itulah yang namanya pasar. Jadi kalau mau beli Pura harusnya kemarin-kemarin ini ya. Sekarang Pura juga sudah mulai merangkak naik ini ya, Sobat IDX ya. Oke. Pak Ariel, tadi Bapak sampaikan ya bahwa Pura itu adalah bagian atau anak perusahaan dari Raja Wali Group, bahkan merupakan anak bungsu. Adakah rencana ini Pak mohon maaf, ini ada berapa banyak anak perusahaan Pak di Raja Wali Group Pak? Kita ada 4 ya. Ada 4. Nah ada rencana lagi kah Pak untuk meng-IPO-kan ya, meng-IPO-kan perusahaan atau anak perusahaan tersebut Pak untuk bisa masuk mengikuti Pura Pak? Pastinya ada ya, pastinya ada. Cuman sekali Pastinya lagi kita ada. lagi melihat potensi-potensi dan momentum, dan apakah kita juga akan melihat di Pura sendiri juga ada corporate action yang kita juga mungkin akan Lakukan realisasikan ya, Pak? Atau kita lakukan di tahun depan. Itu tapi lagi-lagi kita wait and see ya Bu, melihat pandemi ini sifatnya bagaimana. Jadi ya kita sendiri tidak bisa terlalu optimisme, terlalu melihat bagaimana, tetapi di bisnis kita sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pastinya Indonesia yang juga akan menjadi negara maju ini, pastinya kan impact-nya itu kan pertumbuhan ekonominya kan akan terus menanjak. Di situ kan logistik dan transportasi sebagai urat nadi perekonomian itu kan menjadi tulang punggung perekonomian gitu ya. Jadi pastinya kalau negara Indonesia aja sudah bisa menuju ke arah negara maju, harapannya seperti itu ya. Harapan kita lebih optimis lagi Bu dari segi bisnis ya. Karena kita akan beriringan di itu. Beriringan dengan itu gitu. Itu yang akan kita juga tunggu momentum-momentum itu untuk melakukan suatu bentuk corporate action ke depan. Baik Pak Ariel. Jadi harapannya memang jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia itu makin bertambah sehingga masyarakat Indonesia juga memiliki banyak pilihan. Dan Pura ini merupakan satu di antara 4 perusahaan di Jawa Timur yang IPO di tahun 2020. Nah, yang ada Bank Amar ya, kemudian Pura, BBSS, dan satu lagi adalah PT Saraswanti, salah satu perusahaan pupuk Pak. Ya, jadi ada 4 di Jawa Timur ini. Nah, kalau nanti Bapak akhirnya meng-IPO-kan anak perusahaan dari Raja Wali Group, ini harapan kami semua, dan Bapak mungkin bisa kontak ke IDX Jawa Timur ya Pak ya, kalau perusahaannya ada di Jawa Timur ini. Nah, ini Pak. Pastinya Bu. Oke, terima kasih Pak. Pak Ariel, ini boleh menjawab satu pertanyaan lagi ya Pak ya? Dari Alingku 99, Pak, kalau misalnya karyawan Bapak ada yang kena corona, bentuk kepedulian perusahaan atas karyawan terdampak adakah Pak? Jadi gini, kepedulian yang dimaksud itu kita pastinya ikut protokol-protokol daripada pemerintah. Di mana karantina mandiri ya.
Kita akan melihat situasinya seperti apa, yang bersifat ODP atau benar-benar ini sudah kritis. Kalau kritis, kepedulian kita otomatis akan membantu, kan karena karyawan kita semua udah BPJS ya Bu. Jadi Ya. pastinya kita akan membantu pengobatan. Itu sudah suatu prosedur dalam perusahaan kita. Tetapi kalau karantina mandiri sebenarnya kan harus dicermati ya. Corona atau COVID-19 ini kan bukan penyakit yang bisa dikategorikan ganas sekali atau jinak sekali. Ini kan tergantung daya tahan tubuh. Ya, Jadi, imun kita ya Pak ya. imun kita. Jadi kita harus melihat dan menyikapi ini secara benar. Karyawan yang terdampak ini bagaimana? Situasinya bagaimana? Karena itu setiap kondisi dan setiap situasinya itu pastinya keputusan dan kebijakan perseroan itu menyesuaikan Bu. Tidak bisa kita langsung memutuskan sesuatu hal baik itu terlalu positif maupun terlalu negatif. Iya, baik Bapak. Sudah terjawab ya. Ini Alingku 99. Ini banyak sekali ini Pak apa yang memberikan semangat untuk Pura Jos, jempolnya banyak banget juga untuk Bapak. Ini semangat terus Pak ya. Q3 mudah-mudahan Jos Q4 lebih-lebih lagi ya Pak ya ini ya. Amin. Nah, Ya. amin amin. Bapak mungkin bisa sampaikan ke investor Pak sesuatu ini pesan dari CEO ini kepada para investor bagaimana mungkin bisa makin semangat ya untuk membeli saham Pura ini sambil saya coba komentarnya saya matikan biar wajah Bapak lebih kelihatan ini. Silakan Ya. Pak. Jadi kepada para investor dan para pemegang saham Pura, PT Putra Raja Wali Kencana Tbk, saya menyampaikan bahwa PT Putra Raja Wali Kencana sudah melewati tahapan di mana pandemi COVID-19 di Q2 itu sudah kita berhasil melewati. Tandanya apa? Tandanya bisnis dari perusahaan PT Putra Raja Wali Kencana ini merupakan bisnis yang berkesinambungan, bisnis yang tahan banting. Jadi kita manajemen, segenap manajemen juga tidak hanya berdiam diri di saat pandemi, kita mengembangkan inovasi-inovasi untuk nantinya kita siap di saat apabila situasi kondisi pandemi, baik itu COVID atau adik-adiknya COVID atau siapapun nantinya, gitu ya, ke depannya Pura sudah siap untuk melakukan dan kita sudah melakukan manajemen industrial teknologi tadi. Kalau dari segi bisnis, sekali lagi PT Putra Raja Wali Kencana ini peran aktif di dalam ekonomi, terutama di industri, di lini pertama, di lini 1. Tandanya bahwa distribusi nasional pengiriman barang itu tidak pernah lepas dari truk, yaitu kita mewakili industri truk, bahwa pengiriman itu tetap selalu dibutuhkan. Bahwa ke depan, sekali lagi kita harus melihat Indonesia mempunyai indeks dan ranking yang terus menanjak. Tandanya Indonesia ini merupakan sangat sarana investasi negara-negara luar. Sehingga di kemudian hari kita yakin bahwa Indonesia ini menjadi suatu bentuk negara yang cukup maju dengan perekonomian yang kuat. Disitulah peran aktif PT Putra Raja Wali Kencana dibutuhkan di dalam pengembangan bisnis yang sangat sustain ke depan. Itu dibutuhkan suatu manajemen yang handal. Oke, ya nih para investor ya, Sobat IDX yang menjadi investor di pasar modal ataupun calon-calon investor, yakin ini apa yang sudah disampaikan oleh CEO dari Putra Raja Wali Kencana Tbk. Nah, sudah dijelaskan semua tadi panjang lebar oleh Pak Ariel, bagaimana Pura itu bisa tetap bertahan ya dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang, ataupun nanti adik-adiknya ya ada, tapi harapannya tidak ada pandemi lagi Pak, sudah sampai di sini saja untuk yang pandemi COVID ini. Nah, dan mungkin saya tambahkan satu Ibu, boleh saya tambahkan ya, satu? Silakan. Dan memang sekarang kita juga lagi menggagas juga untuk pelatihan driver, yaitu smart driving sama eco driving kepada sopir, dan kita juga menjadi satu satgas
oleh Polri, yaitu dipimpin oleh di Mabes Polri Jakarta. Jadi corporate secretary saya di PT Putra Raja Wali Kencana juga terlibat langsung di dalam pembentukan itu. Dan besar harapan kita nantinya semua driver-driver pengemudi pura bisa mengikuti pelatihan itu dan tersertifikasi supaya kita yang paling mumpuni dan paling siap di menghadapi ekonomi dengan bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang akan masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia, luar Dan itu biasa ini kita Pak. sedang lagi kembangkan. Ya, luar biasa nih Pak Ariel. Jadi harapannya nanti kan kita biasanya selalu khawatir nih Pak, sopir truk, kemudian sopir bus ini adalah bagian raja jalanan ini ya Pak ya. Tapi dengan dengan adanya sertifikasi ini mungkin akhirnya benar-benar ini mereka paham bahwa nyetir itu jangan ngebut, ngebut benjut begitu kan ya Pak ya biasanya ketulisannya itu. Nah ini terima kasih kalau Bapak sudah melakukan sertifikasi, artinya juga memberikan keamanan, kenyamanan juga kepada pengguna jalan yang lain dan driver-driver dari Pura ini pun juga memahami bagaimana harus menjadi pengemudi yang baik di jalanan, tidak lagi menjadi raja jalanan tadi. Itu Pak Ariel ya. Pak Ariel, ini karena waktu juga yang membatasi kita. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk join live bersama dengan IDX Jawa Timur. Jangan bosan nanti kalau kami mengundang Bapak sebagai narasumber ya di berbagai event yang lain, Pak. Ya. Siap, Bu. Baik, kami tunggu kehadiran dari anak-anak perusahaan Raja Wali Group untuk meramaikan pasar modal di Indonesia, memajukan perekonomian di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Ariel. Selamat siang, ya Pak. Siang. Ya, oke. Baik, begitu tadi Sobat IDX, kita sudah ngobrol bareng berdiskusi dengan Bapak Ariel Wibisono, CEO dari Putra Raja Wali Kencana Tbk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.